Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Bapak Riko Adil MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Biofisika. Jadi, pada kesempatan kali ini, kami ingin membahas mengenai gerak otot, khususnya mekanisme kerja antara aktin dan miosin. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan saya Nabila Syakira Husaini Nasution dengan NIM 24104411024 dan saya akan memandu presentasi kali ini sebagai moderator dengan rekan-rekan saya. Saya Mirva Medina dengan NIM 2410441020 sebagai pemateri. Saya Aziza Konsorsi dengan NIM 2410441002 sebagai pemateri. Baik, perkenalkan saya Sarah Adisti dengan NIM 2410442023. Saya Safina Kirmani dengan NIM 2410442032 sebagai pemateri. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah memperkenalkan diri. Baik, langsung saja kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu pada bagian pendahuluan. Jadi, ini dimulai dari gambaran umumnya dulu. Kita akan ngebahas tentang gerak otot, khususnya mekanisme kerja antara aktin dan miosin. Jadi gini, setiap kali tubuh kita melakukan gerakan seperti jalan, lari, angkat barang, atau bahkan cuma ngedip itu, semuanya itu bisa terjadi karena otot kita mampu yang namanya berkontraksi. Lalu, yang menariknya lagi tuh, saat kita kelihatan nggak ngapa-ngapain pun, otot kita sebenarnya itu tetap bekerja. Ada otot yang nahan postur, ada yang stabilin sendi, sampai ada yang terus bergerak waktu kita bernapas. Jadi, memahami mekanisme dasarnya itu bakal ngebantu kita buat ngerti sistem tubuh secara keseluruhan, bukan cuma gerakannya aja. Jadi di dalam otot itu ada dua protein utama, yaitu aktin dan miosin. Nah, dua protein ini tuh yang nantinya akan saling berinteraksi, dan interaksinya itu yang nantinya bikin otot kita itu bisa memendek. Sekarang kita masuk ke bagian latar belakangnya. Jadi, kenapa mekanisme kontraksi otot ini penting buat dibahas? Karena hampir semua aktivitas tubuh itu bergantung pada proses ini, dari gerakan besar sampai gerakan kecil sekalipun. Nah, semuanya semuanya itu terjadi karena otot itu tuh bisa menghasilkan gaya lewat yang namanya kontraksi. Nah, di dalam otot itu ada mekanisme yang namanya sliding filamen. Nah, kurang lebih itu prosesnya gini. Jadi dia tuh nanti si miosin ini bakal nempel ke si aktin. Terus mereka itu nanti bakal narik sedikit terus ngelepas lagi gitu. Nah, gerakan kecil yang berulang ini tuh yang nantinya bakal ngebuat otot jadi memendek. Nah, ini tuh yang namanya dari kontraksi otot. Nah, dengan kita paham latar belakangnya itu, kita tuh bisa tahu kenapa otot itu bisa ngasilin gaya, kenapa otot bisa capek, kenapa butuh energi terus-menerus, dan kenapa tubuh itu langsung lemah kalau misalnya kita itu kekurangan energi. Jadi ngelihat proses dasarnya itu bukan cuma penting buat memahami gerakan aja, tapi juga buat kita ngerti cara kerja tubuh secara menyeluruhnya gimana gitu. Nah, lanjut ke tujuannya itu. Jadi tujuan dari pembahasan ini tuh buat ngasih gambaran ke kita yang jelas tentang gimana aktin dan miosin ini bekerja sama gitu, menghasilkan yang namanya kontraksi otot tadi. Jadi nggak cuma tahu hasil akhirnya aja, tapi kita tuh juga tahu proses kecil yang terjadi di dalam sel otot itu gimana. Nah, dengan memahami itu, kita juga bisa lihat peran si ATP sebagai sumber energi, hubungan antara rangsangan saraf dengan gerakan, sampai gimana kaitan antara proses mikroskopis di dalam sel otot dengan aktivitas yang dilakukan sehari-hari. Nah, intinya itu supaya kita bisa paham bahwa gerakan tubuh itu bukan cuma sekadar terjadi aja, tapi ada mekanisme yang teratur yang buat ngatur dia gitu. Mungkin segitu aja penjelasannya. Lanjut kepada materi selanjutnya, yaitu struktur otot dan unit kontraksinya yang akan dipaparkan dan dijelaskan oleh rekan saya, Sarah Hadisti. Kepada Sarah, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur otot dan unit kontraksinya. Yang pertama, tingkat struktur otot. Otot memiliki struktur berjenjang yang diantaranya
titulus atau berkas otot, serat otot, myofibril, dan sarkomer. Setiap tingkat memiliki peran khusus dan sarkomer merupakan unit terkecil yang bertanggung jawab atas kontraksi otot. Sarkomer disebut juga dengan unit kontraksi, karena sarkomer adalah bagian otot yang dibatasi oleh garis Z di kedua ujungnya. Saat otot berkontraksi, sarkomer memendek, tetapi panjang filamen aktif dan miosin tetap sama. Yang berubah hanya tumpang tindihnya. Selanjutnya, komponen utama sarkomer. Terdapat dua komponen utama dari sarkomer, yaitu filamen tipis atau aktif yang bekerja bersama protein tropomyosin dan troponin untuk mengatur proses kontraksi. Yang kedua, komponen utama sarkomer yaitu filamen tebal atau myosin yang memiliki kepala motorik yang menempel pada aktin yang membentuk cross braid yang menghasilkan gaya untuk kontraksi. Selanjutnya, mekanisme kerja dari sarkomer. Mekanisme kerjanya yang pertama, saat ada rangsangan saraf, ion kalsium dilepas. Ion ini menempel pada troponin yang menyebabkan tropomyosin bergeser sehingga situs aktif pada aktin terbuka. Kepala myosin kemudian menempel pada aktin, menariknya ke tengah sarkomer. Inilah yang menyebabkan kontraksi otot. Selanjutnya, pita dan zona dalam sarkomer. Terdapat dua pita dan zona. Pita A yaitu merupakan daerah yang mengandung seluruh filamen myosin yang panjangnya tetap panjang. Dan ada pita I yang hanya mengandung aktin, mengecil saat terjadi kontraksi. Terdapat zona H yang merupakan bagian tengah sarkomer yang hanya berisi myosin dan akan hilang saat terjadi kontraksi. Pola pita ini menciptakan tampilan berstrikas otot rangka. Jadi, sarkomer adalah mesin kontraksi otot, interaksi antara aktin dan myosin yang diatur oleh tropomyosin dan troponin, yang menghasilkan gerak otot yang terkoordinasi dengan kuat. Dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sarah atas materinya. Selanjutnya, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu terkait mekanisme sliding filamen dan peran kalsium yang akan dipaparkan oleh rekan saya, Syafina Rizkia Ramadhani. Kepada Syafina, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baik, bagian ini saya akan menjelaskan tentang mekanisme sliding filamen dan peran ion kalsium dalam memulai kontraksi otot. Dapat berkontraksi bukan karena filamen memendek, tapi karena filamen aktin dan myosin saling bergeser. Proses ini dikenal sebagai mekanisme sliding filamen. Ketika otot menerima rangsangan dari saraf, impuls tersebut akan menyebabkan retikulum sarkoplasma melepaskan ion kalsium ke dalam sitoplasma sel otot. Ion kalsium ini yang menjadi pemicu utama kontraksi, menempel pada troponin sehingga menggeser tropomyosin dan membuka situs pengikatan pada aktin. Ketika situs ini terbuka, kepala myosin dan aktin membentuk yang disebut dengan cross braid. Setelah cross braid terbentuk, kepala myosin melakukan gerakan yang disebut dengan power stroke, yakni menarik filamen aktin menuju tengah sarkomer. Setiap satu power stroke menghasilkan geseran kecil, tetapi karena dalam satu serat otot terdapat jutaan cross braid yang bekerja bersamaan, hasil akhirnya sarkomer memendek dan otot pun berkontraksi. Siklus ini terus berlanjut selama tubuh masih menyediakan ATP dan kadar kalsium tetap tinggi. Ketika impuls saraf berhenti, ion kalsium kembali dipompa ke dalam retikulum sarkoplasma, tropomyosin menutup kembali situs aktin, dan otot kembali relaksasi. Jadi, inti dari mekanisme ini adalah kalsium membuka jalan, myosin menarik aktin, dan jutaan tarikan kecil menghasilkan kontraksi otot. Sekian demikian penjelasan singkat mengenai mekanisme sliding filamen. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Syafina atas materi yang sudah dijelaskan. Lanjut,
kepada materi selanjutnya yaitu mengenai siklus cross bridge dan peran ATP yang akan dijelaskan oleh rekan saya Mirva Medina. Kepada Mirva, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Kali ini saya akan menjelaskan di slide ini saya akan menjelaskan tentang siklus cross bridge dan bagaimana ATP dikonversi menjadi gerak mekanik. Jadi intinya bagian ini itu menjelaskan bagaimana otot menghasilkan tarikan melalui interaksi aktin dan miosin. Nah, ini kan siklusnya itu berarti langkah-langkahnya itu yang pertama ATP mungkin tadi udah dijelaskan secara secara garis besarnya oleh moderator. Jadi ATP ini berfungsi untuk membuat kepala miosin melepaskan diri dari aktin. Ini adalah langkah dasar yang mengulang siklus kontraksi. Kalau ATP tidak menempel, miosin akan tetap menempel pada aktin dan tidak bisa bergerak ke langkah berikutnya. Contoh ekstrimnya itu adalah rigor mortis yang terjadi setelah kematian. Jadi yang terjadi itu cadangan ATP-nya itu habis sehingga miosin tidak bisa lepas dari aktin dan otot menjadi kaku. Ini menunjukkan bahwa ATP bukan hanya sumber energi, tapi juga pengatur ritme gerakan miosin. Jadi yang pertama itu, langkah kedua, setelah ATP menempel, ATP dipecah menjadi ATP dan Pi. Pemecahan ini memberi energi pada kepala miosin, mengubah bentuknya ke posisi siap menarik. Pada tahap ini, miosin berada dalam kondisi energetik seperti pegas yang sudah ditarik dan siap dilepaskan. Energi ini nantinya dipakai untuk melakukan power stroke. Langkah ketiga, miosin itu menempel kembali dan pelepasan Pi memicu power stroke. Kemudian kepala miosin yang sudah berisi energi menempel kembali pada aktin, setelah itu fosfat Pi dilepas. Selanjutnya, langkah ketiga itu miosin menempel kembali dan pelepasan Pi memicu power stroke. Kemudian kepala miosin yang sudah berisi energi menempel kembali pada aktin. Setelah itu fosfat Pi dilepas. Jadi pelepasan fosfat inilah yang memicu terjadinya power stroke yang tadi. Jadi dia itu gerakannya itu tarikan miosin terhadap aktin. Inilah momen yang benar-benar menghasilkan gaya mekanik. Tarikannya kecil, hanya beberapa nanometer, tapi karena jutaan miosin bekerja bersama, otot bisa memendek secara signifikan dan menghasilkan gerakan tubuh. Langkah keempat itu ADP dilepas dan siklus berulang selama ATP tersedia. Jadi setelah power stroke terjadi, ADP dilepaskan, kepala miosin tetap menempel sampai ATP baru datang. Selama ATP terus tersedia, siklus ini akan berulang dengan sangat cepat. Lepas, isi energi, menempel, tarik, lepas lagi. Ratusan atau ribuan siklus terjadi tiap detik dan kumpulan dari semua siklus inilah yang menghasilkan kontraksi otot. Langkah kelima, jika ATP habis, miosin tidak bisa melepaskan aktin sehingga terjadi rigor mortis. Yang kayak tadi, rigor mortis. Jadi itu jika ATP habis, siklus berhenti total. Miosin tidak bisa melepaskan aktin dan otot akan terkunci dalam keadaan kaku. Itulah penyebab rigor. Jadi keberadaan ATP menentukan apakah otot bisa bergerak atau tidak. Jadi kesimpulannya itu ATP itu mengatur seluruh langkah dalam siklus cross bridge tadi, mulai dari pelepasan, pengisian energi, hingga power stroke. Proses ini mengubah energi kimia menjadi gerakan mekanik sehingga otot bisa berkontraksi. Segitu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mirva Medina atas penyampaian materinya. Selanjutnya ke materi selanjutnya mengenai model Hill, efisiensi otot dan otot sebagai mesin molekuler yang akan dijelaskan oleh rekan saya Azizah Herinis Wahutsi. Kepada Azizah saya persilahkan. Baik, hubungan gaya kecepatan
otot, model Hill, dan juga efisiensi kerja otot. Model Hill itu menjelaskan bahwa gaya yang dihasilkan otot itu tergantung pada seberapa cepat otot yang memendek. Intinya, kalau otot yang memendek, itu gayanya bisa dihasilkan menurun. Sebaliknya, kalau otot bergerak lambat atau hampir tidak bergerak, gayanya bisa sangat besar. Hubungan gaya dan kecepatan ini membentuk kurva hiperbolik. Kalau bebannya berat, otot mengeluarkan gaya sangat besar, tetapi gerakannya lambat, bahkan bisa berhenti sama sekali. Nah, itu namanya kontraksi isometrik. Tapi kalau bebannya ringan, otot bisa bergerak cepat, tapi gaya yang dikeluarkannya kecil. Jadi, otot yang tidak menghasilkan gaya besar dan kecepatan tinggi secara bersamaan. Salah satu contoh sehari-harinya itu pas kita ngangkat beban. Ngangkat 5 kilo itu cepat, tapi gayanya kecil. Tapi untuk mengangkat 20 kilo itu lebih lambat dan membutuhkan gaya yang lebih besar. Kalau bebannya 80 kilo, bisa jadi enggak naik sama sekali karena otot sudah mencapai batas gaya maksimalnya. Otot kita tidak 100% efisien. Dari seluruh energi kimia yang dipakai, hanya sekitar 25-30% yang benar-benar berubah menjadi kerja mekanik. Menariknya, otot yang paling efisien kalau bebannya sedang, bukan terlalu ringan ataupun terlalu berat. Efisiensi ini dipengaruhi oleh jenis serat otot, cara tubuh memakai ATP, dan koordinasi saraf saat gerakan. Jadi, model Hill itu menunjukkan batas kemampuan otot antara gaya dan kecepatan. Sedangkan konsep efisiensi menjelaskan seberapa efektif energi otot dipakai untuk menghasilkan kerja. Keduanya penting untuk memahami performa otot dalam aktivitas sehari-hari maupun olahraga. Selanjutnya, slide selanjutnya. Lalu otot sebagai mesin molekuler sistem nano dengan adaptasi dan kontrol tinggi. Gambar yang di sebelah kiri itu memperlihatkan bagaimana otot manusia bekerja sebagai sebuah mesin molekuler. Di bagian atas kita bisa melihat struktur otot dari skala besar, mulai dari otot rangka, fascikel, lalu turun ke serat otot dan myofibril. Di tingkat molekuler, ada miosin yang berperan sebagai motor dan aktin sebagai relnya. ATP menjadi sumber energi yang membuat kepala miosin bisa bergerak, menempel, lalu menarik aktin. Miliaran cross bridge seperti ini bekerja secara paralel. Sehingga dari energi yang sangat kecil di tiap kepala miosin, otot bisa menghasilkan gaya total yang sangat besar. Yang membuat otot jauh lebih unggul dibanding mesin buatan adalah kemampuannya beradaptasi. Otot itu bisa membesar melalui hipertrofi. Nah, itu bisa meningkatkan ketahanan terhadap kesalahan dan juga memperbaiki kerusakan mikro setelah digunakan. Selain itu, semua kontraksi ini dikontrol secara sangat presisi oleh sistem saraf melalui motor unit. Sehingga kita bisa melakukan gerakan yang halus sampai gerakan yang sangat kuat. Di bagian bawah gambar itu ditunjukkan contoh otot buatan atau bio-inspired muscle fiber. Material seperti LCE dan grafin digabungkan supaya bisa merespon rangsangan listrik dan juga berubah bentuk. Mirip cara kerja cross bridge pada otot biologis. Walaupun teknologi ini sudah maju, tetapi terlihat bahwa otot manusia jauh lebih efisien, adaptif, dan juga terkontrol. Jadi kombinasi efisiensi energi, kemampuan adaptasi, dan juga kontrol saraf yang sangat presisi menjadikan otot sebagai mesin nanobiologis yang luar biasa canggih. Bahkan lebih baik daripada mesin buatan yang mencoba menirunya. Baik, itu saja. Dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Azizah dan rekan-rekan sekalian yang sudah menyampaikan materinya. Sekarang kita masuk ke bagian terakhir, yaitu kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang sudah disampaikan tadi. Nah, dari seluruh penjelasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa gerak otot terjadi melalui mekanisme interaksi antara dua protein utama yang tadi namanya aktin dan miosin. Nah, mekanisme ini berjalan melalui proses sliding filamen di mana si miosin itu menempel pada aktin. Lalu mereka melakukan tarikan kecil secara berulang dan akhirnya membuat sarkomer memendek. Nah, pemendekan sarkomer tersebut kemudian menghasilkan kontraksi otot secara keseluruhan. Nah, proses ini tuh eh, bisa dibilang sangat bergantung pada energi dari ATP serta dipengaruhi oleh rangsangan saraf dan keberadaan ion kalsium. Nah, meskipun berlangsung pada tingkat mikroskopis, me- mekanisme ini menjadi dasar dari semua gerakan tubuh, mulai dari gerakan besar bahkan sampai gerakan kecil. Bahkan kalau tubuh kita nggak kelihatan lagi ngelakuin aktivitas sekalipun. Baik,
Dengan disampaikannya kesimpulan ini, maka seluruh rangkaian presentasi dari kelompok kami telah selesai. Kami berharap pemaparan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai bagaimana mekanisme aktin dan miosin bekerja dalam menghasilkan gerakan pada tubuh. Kami juga menyampaikan permohonan maaf apabila ada penyampaian dari kami yang masih terdapat kekurangan atau hal-hal yang kurang berkenan. Sekali lagi, terima kasih atas perhatian yang telah diberikan selama presentasi berlangsung. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.